Hari ini masyarakat etnis Tionghoa tengah merayakan Imlek dengan penuh sukacita. Semoga tahun naga kayu membawa kesempatan baru dan keberuntungan selalu menyertai di setiap langkahmu. Berbicara soal tradisi Imlek, budaya Cina tercatat sebagai salah satu yang tertua di dunia. Tak heran, negeri ini kental akan kebudayaan yang sakral, penuh makna, dan membawa pengaruh kuat pada budaya dunia. Dan pemirsa, berikut ulasannya dalam segmen On The Spot Dunia, ragam budaya elok dari negeri Tiongkok versi On The Spot. Di Cina, Tahun Baru Imlek disambut dengan beberapa perayaan. Salah satunya adalah Festival Laba. Salah satu festival yang menandakan awal dari periode Tahun Baru Imlek. Di sini, masyarakat Tionghoa akan berkumpul untuk menghormati para leluhur, berdoa kepada Dewa Langit dan Bumi untuk memohon kesehatan, keberuntungan, dan panen yang baik. Selain itu, kegiatan utama dari Festival Laba adalah membuat dan menyantap bubur laba yang terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan kering. Para umat percaya, jika menyantap bubur laba dari kuil, mereka akan mendapatkan berkah dari Sang Buddha. Cahaya lampion warna-warni jadi salah satu dekorasi wajib menyambut Imlek. Di Cina, pertunjukan lentera Taman Yuyuan telah jadi acara tahunan yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. Berlatar bangunan historis, Taman Yuyuan disulap dengan cantik menampilkan pemandangan magis di mana naga hidup bersama hewan dan tumbuhan dengan harmonis. Festival ini berlangsung selama periode Imlek sekitar 2 minggu. Di sini para pengunjung juga bisa menyaksikan berbagai hiburan, kegiatan budaya, dan tradisi yang dibalut daya pikat modern. Mau mengunjungi parade warisan budaya tak benda ini, para pengunjung bisa membeli tiket dengan harga mulai dari Rp100.000 sampai Rp160.000 saja. Selain Imlek, Festival Pertengahan Musim Gugur atau Festival Kueh Bulan jadi perayaan terbesar kedua bagi masyarakat Cina. Festival ini diselenggarakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam penanggalan Imlek. Sesuai namanya, makanan khas dalam perayaan ini adalah kue bulan. Kue ini dianggap sebagai simbol perasaan syukur yang disantap sambil menyaksikan bulan purnama bersama keluarga. Selain bentuknya yang cantik, kue bulan punya cita rasa manis yang biasanya dibuat dari pasta biji teratai dengan isian kuning telur yang melambangkan bulan. Segalanya memang dilakukan untuk menghargai bulan, yaitu dengan cara melakukan persembahan dan memuja Dewi Bulan untuk meminta keberuntungan. Masih ada festival lain yang gak kalah penting. Ini dia Festival Duanwu atau Perahu Naga yang jatuh setiap tanggal 5 bulan 5 Imlek. Perayaan yang digelar selama 3 hari berturut-turut ini jadi hari libur nasional, di mana orang-orang akan ikut lomba perahu dan menyantap hidangan khas bernama Zhongzi atau lebih dikenal dengan sebutan bakcang. Lomba perahu naga dilakukan untuk menghormati sosok penyair legendaris bernama Cui Yuan yang menenggelamkan dirinya di Sungai Milyo. Penduduk setempat berlomba dengan perahu mereka melempar gumpalan beras ke sungai agar ikan tidak memakan tubuh Cui Yuan. Sejak saat itu, tradisi ini terus dilakukan untuk mengenang dan mendoakan sosok Cui Yuan. Bulan Februari identik dengan bulan penuh kasih sayang. Tapi berbeda dengan warga Cina yang punya hari kasih sayang sendiri, yaitu hari ke-7, bulan ke-7, kalender lunar, yang biasanya jatuh pada bulan Agustus. Hari kasih sayang Cina yang juga dikenal dengan festival Qixi ini berasal dari kisah romantis legendaris dinasti Han. Mereka punya cara tak biasa untuk merayakan hari kasih sayang ini. Mulai dari memakai pakaian tradisional untuk berfoto bersama pasangan, mengunjungi acara khusus para jomblo, hingga mengunjungi kuil untuk meminta jodoh kepada dewa cinta. Sementara para perempuan yang udah menikah biasanya mengunjungi kuil untuk berdoa meminta keturunan dan keharmonisan rumah tangga.
Sebagai salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, Cina memiliki keberagaman etnis yang kaya. Walau mayoritas penduduknya adalah suku Han, ada juga kelompok etnis minoritas yang punya tradisi unik dan menarik untuk kita bahas. Suku Miao adalah salah satu suku minoritas terbesar di Cina dengan populasi sekitar 9 juta jiwa. Mendiami wilayah pegunungan di selatan dan barat daya Cina, suku Miao kental dengan budaya dan tradisi yang unik. Salah satunya adalah cara mereka menyambut tamu. Bagi pengunjung yang mau memasuki desa, mereka harus melalui berbagai tahapan penyambutan terlebih dahulu, yakni meminum teh atau anggur dari ketel yang dituangkan langsung oleh para wanita suku Miao. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai keramahan, penghormatan, dan rasa syukur. Keunikan lain, kalau wanita biasa menggunakan perak jadi perhiasan biasa, bagi wanita etnis Miao, perak jadi syarat utama untuk menikah. Bahkan setiap keluarga akan menyiapkan satu set pakaian perak untuk anak perempuannya sedari ia baru lahir. Semakin banyak perak yang digunakan pengantin wanita, maka semakin tinggi pula strata sosialnya. Sebuah wilayah di Danau Lugu, Provinsi Yunnan, jadi tempat tinggal suku minoritas Moso. Tempat ini juga dijuluki sebagai negerinya para wanita, karena di sini perempuan adalah kepala keluarga dan mereka tidak mengenal pernikahan formal. Dalam tradisi ini, wanita punya kebebasan untuk menjalin hubungan dengan pria dan anak-anak akan tinggal dan dibesarkan oleh keluarga ibu. Biasanya, mereka akan melangsungkan sebuah acara di mana para wanita suku Miao bertemu dengan pria-pria dari desa lain. Jika ada seorang pria yang jatuh hati, ia harus berkunjung ke rumah sang wanita di malam hari tanpa sepengetahuan keluarganya. Tradisi kawin jalan suku Moso ini menjunjung tinggi rasa cinta dan keharmonisan. Mereka bisa menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius, tapi jika sudah tak ada rasa cinta, pasangan bisa berpisah dengan mudah tanpa drama. Pernikahan memang jadi momen bahagia sekaligus haru karena harus melepas anggota keluarga tercinta untuk membangun bahtera rumah tangga. Tapi bagi suku Tujia lebih dari itu. Mereka punya tradisi menangis yang mengharuskan calon pengantin perempuan menangis selama 30 hari sebelum pernikahan. Di minggu pertama, calon pengantin wanita harus menangis selama 1 jam setiap harinya sambil mendengarkan lagu pernikahan. Lalu di minggu kedua, sang ibu akan ikut menangis bersama. Dan di minggu-minggu selanjutnya disusul oleh nenek dan saudara perempuannya yang juga ikut menangis bersama. Tradisi ini mungkin tampak aneh bagi orang luar, tetapi indah bagi suku Tujia. Air mata dalam tradisi menangis dianggap sebagai simbol kesiapan mental seorang wanita, kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Gimana ya rasanya makan jelly yang terbuat dari saluran rahim katak? Atau ada yang penasaran ingin mencicipi kuliner kepala kelinci pedas dari kota Sichuan? Bentar-bentar, ada juga nih sate bola mata sapi yang bikin kamu ngerasa dipelototin. Tapi katanya ini enak-enak loh pemirsa. Emang deh, kuliner negara Xi Jinping udah paling-paling. Saksikan video lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot ya. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Denkau dulu sebelum tidur. Waktunya Denkau pagi. Segelas Denkau pagi dan malam, dukung ia siap belajar. Habisin ya, biar jagoan bunda siap belajar. Aku siap berangkat sekolah. Ada yang new dari Nu. Ada apa sih 14 Februari? 14 Februari itu hari Valentine. Disebut juga Hari Kasih Sayang. Kasih sayangnya jangan kasih ke siapa-siapa ya. Kasih kita aja. Kasih apa? Coblosan nomor 12. Jangan lupa, 14 Februari 2024 coblos PAN nomor 12. 12
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So Good Crispy Chicken Nugget. So good! Crispy dan juicy-nya lebih greget. Emang So Good juaranya. So Good Crispy Chicken Nugget enaknya menang telak, yang lain kalah telak. Lebih baik So Good. Hebatnya Bebelak diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan triple A dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelak, awal semua kehebatan. Tidur nyenyak pas dapet, keganggu basah, takut bocor. Gak lagi, baru Charm Safe Night. Pori serap aktifnya, hisap kuat cairan sampai bawah, 2 kali cegah bocor semalaman. Tidur gak keganggu. Nyenyak sampai pagi, Safe Night Charm. Ada yang new dari Nu. Di pagi yang cerah, bertabur bintang Demokrat. Edi Baskoro Yudhoyono bersama Partai Demokrat berjuang untuk rakyat makin sejahtera. Coblos Edi Baskoro Yudhoyono. Semua enjoy. Dapet nih pengap. Dinginin aja. Dingin. Charm Cooling Fresh. Dengan natural mint terus hadirkan sensasi dingin. Dingin. Bikin fresh. Sensasi dingin cooling fresh. Baru. Hebatnya Bebelak diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan triple A dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelak, awal semua kehebatan. Padamin lapar biar tetap on fire. Baru So Nice Premium Hot. Seruput saus pedas, juicy-nya puas. Lanjut gas. Pedas puas gas. So Nice Premium Hot. Padamin lapar tetap on fire. Demokrat berjuang untuk rakyat makin sejahtera. Tanggal 14, coblos nomor 14. Wujudkan Indonesia maju. Partai
pilihanku, Demokrat di dadaku. Berjuang bersama, Demokrat untuk semua. Coblos nomor 14 Partai Demokrat. Buku udah. Susunya Kok belum. masih minum susu? Biar siap belajar. SGM Explore 3 Plus Progress Max dengan DHA dan RNC untuk siapkan belajarnya. Ini gambar apa ya? SGM Explore 3 Plus. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to Fresh. Berkunjung ke negara Cina, gak lengkap rasanya kalau cuma jalan-jalan tanpa mencicipi kuliner khasnya. Kalau kamu punya nyali lebih, jangan kulineran yang itu-itu aja. Harus cobain makanan ekstrimnya. Serangga goreng, biasa. Cobain dong menu sup kelelawar, utuh seutuh-utuhnya. Nah, penasaran kan? Berikut kuliner negara Xi Jinping emang udah paling-paling versi on the spot. Habis makan berat, enaknya sih lanjut ke makanan penutup ya pemirsa. Kalau idealnya puding atau ice cream, di Cina ada hasma. Terdengar normal, tapi makanan penutup ini terbuat dari saluran rahim katak. Bukan katak biasa, melainkan katak rumput Asia betina yang memiliki jaringan lemak tebal untuk reproduksi saat musim semi. Biasanya, saluran rahim katak ini dijual dalam keadaan kering dan sudah dipotong-potong. Jika kamu ingin membuatnya di rumah, cukup diberikan air dan diamkan sejenak. Maka akan berbentuk serupa jeli berwarna putih. Karena baunya sedikit amis, biasanya warga di Cina mengkonsumsinya dengan campuran buah pepaya, goji, santan, dan gula. Saluran rahim katak rumput Asia betina sudah lama dipakai dalam pengobatan tradisional Cina. Karena dipercaya dapat meningkatkan kesehatan paru-paru, ginjal, dan mencerahkan warna kulit. Anak-anak tidak dianjurkan untuk mengonsumsi hasma karena dipercaya bisa mengakibatkan pubertas dini. Ada yang berani mencicipinya saat berkunjung ke Heilongjiang, Cina? Kelelawar, hewan yang biasa hidup di dalam gua ini nyatanya banyak diburu oleh manusia untuk dijadikan santapan. Di Indonesia sendiri, banyak sekali warga yang masih mengkonsumsinya dengan diberi bumbu khas daerah masing-masing. Tapi di negeri tembok raksasa ini, ada sebuah restoran yang menyajikan sup kelelawar secara utuh. Bisa kita lihat sendiri pemirsa, kelelawar dalam mangkuk sup itu sangat mengerikan dengan gigi yang masih lengkap. Benar-benar merinding lihatnya. Seperti hasma, gui linggau merupakan makanan pencuci mulut sekaligus dikenal sebagai obat tradisional Cina dari Guangdong dan Guangxi. Bedanya, gui linggau yang berbentuk seperti cincau hitam ini terbuat dari tempurung kura-kura. Dahulu, gui linggau dibuat dari tempurung kura-kura tua golden coin turtle. Namun karena merupakan jenis kura-kura langka, akhirnya diubah ke kura-kura kepala besar yang biasa dibudidayakan. Bagian dada dari tempurung bawah akan ditumbuk bersama bahan-bahan herbal dan disajikan seperti cincau dalam mangkuk. Oleh masyarakat sekitar, gui linggau berfungsi untuk menghilangkan bau, melancarkan pencernaan, dan membuat tenggorokan segar saat musim panas. Siapa yang sudah pernah mencicipi olahan daging kelinci? Kalau biasanya di Indonesia hanya daging yang dijadikan sate, di Sichuan, Cina ada menu kepala kelinci pedas. Yap, jika kamu berjalan-jalan ke Sichuan, Cina, akan menemukan beberapa restoran di pinggir jalan yang menjajakan kepala kelinci pedas. Bak tradisi turun-temurun, mereka biasanya menjadikan otak kelinci dengan bumbu pedas sebagai hidangan makan malam. Bahkan ada yang merasa hidupnya terasa kurang jika belum memakan kepala kelinci pedas ini. Buat mereka mungkin yummy, tapi kalau yang nggak biasa lihat ada kepala kelinci utuh di atas piring, ngeri. That's good.
Ada lagi nih pemirsa, kuliner pinggir jalan di Cina yang bikin geleng-geleng. Salah satu penjual menjajakan sate bola mata sapi dengan ukuran yang cukup besar. Bola mata sapi tersebut ditusukkan ke besi yang tajam, lalu dibakar seperti sate pada umumnya dengan diberi marinasi bumbu-bumbu pedas. Kabarnya banyak warga sekitar, bahkan wisatawan yang penasaran dan tertarik untuk mencobanya. Ih, gimana ya rasanya mau makan sate, tapi kayak dipelototin mata gitu. Ada yang mau mencobanya? Salah satu keunikan unta adalah memiliki punuk yang berfungsi sebagai penyimpanan energi. Hidup di lingkungan gurun yang tandus dan sumber makanan seringkali langka, unta akan menyimpan energi lebih dalam bentuk lemak di punuknya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh warga Cina. Bukan mengonsumsi daging atau susunya, mereka justru lebih tertarik mengolah punuk unta. Bahkan di beberapa pedagang, mereka menjual punuk unta yang masih utuh. Banyak warga menjadikan punuk unta menjadi makanan lezat, dengan dipotong-potong dan digoreng atau disajikan bak iga bakar. Katanya sih, setelah dimasak, punuk unta yang berisikan banyak lemak ini empuk dan renyah. Meskipun begitu, kamu terbilang sulit menemukan restoran yang menyajikan hidangan ini, kecuali memasaknya sendiri. Emang deh, kuliner negara Xi Jinping udah paling-paling. Hampir di seluruh belahan dunia tersebar restoran-restoran Chinese food dengan berbagai menu andalan. Selain biasanya porsinya banyak, rasa makanannya pun lezat-lezat. Tapi ternyata banyak juga loh di berbagai negara resto Chinese food dengan konsep Yahut, bikin kita penasaran dan ingin mencobanya. Siapa yang nggak tahu kota Chongqing, Cina? Hampir semua yang nyeleneh bin ajaib ada di sana. Nah, nggak cuma bangunan unik, Chongqing memiliki restoran hotpot terbesar di dunia yang terletak di lereng bukit. Yap, menampung sampai 5.800 orang pengunjung dan memiliki hampir 900 meja. Gak salah kalau pipa Yuan memecahkan Guinness World of Records. Saking besar lokasi, yakni seluas 3.300 meter persegi, pengunjung bisa berjalan selama 30 menit dari tempat parkir di bawah bukit sampai meja yang kosong. Alamak, mau makan jadi hiking. Tapi inilah yang menjadi daya tarik pipa Yuan. Dari siang hingga malam hari, banyak pengunjung yang datang untuk merasakan sensasi makan hotpot di restoran hotpot terbesar di dunia ini. Meski terkadang pelayanannya agak lama, namun pemandangan indah dari atas bukit rasanya cukup menghibur pengunjung yang kelaparan. Emang enak sih ya pemirsa, hujan-hujan, cuaca dingin, makan yang panas-panas. Duh, auto lapar nih. Kalau biasanya makan di restoran Chinese food harus memesan menu baru dimasak oleh koki, di Indonesia ada konsep unik, Chummy Tummy, menawarkan sensasi berbeda dengan masakan Cina tapi ala warteg, alias tunjuk-tunjuk menu yang mau dipilih. Harganya pun terbilang terjangkau. Untuk satu menu sekitar Rp12.000 hingga Rp25.000. Tapi tenang aja pemirsa, kalau kamu mau yang paketan juga ada. Berkisar mulai Rp55.000 hingga Rp78.000, udah bisa makan kenyang dan lezat. Kan gak ada salahnya ya pemirsa, menyenangkan diri sendiri dengan makanan enak. Emang ya kalau makanan enak tuh mau sesusah apapun lokasinya bakalan dicari sampai ketemu. Seperti salah satu kafetaria Chinese food di Madrid, Spanyol berikut. Kalau kamu mencarinya di internet, dipastikan tidak akan menemukannya. Alamatnya juga nggak jelas, karena lokasinya benar-benar bersembunyi. Tapi kalau makanan enak, tanpa iklan di mana-mana, cukup dari mulut ke mulut, pasti jadi terkenal. Kafetaria Yulongcho atau dikenal dengan bawah tanah menjadi surganya makanan-makanan enak dari negeri Cina. Pasangan suami istri Yulongcho dan Liu Fengchu menjual menu dari pangsit, mie, kuitiao, bihun yang selalu menjadi favorit para pelanggan. Demi menjaga cita rasa, mereka memperoleh bahan makanan langsung dari Cina, tepatnya di Qingtang, Zhejiang. Buka selama seminggu penuh,
restoran ini tidak pernah sepi pengunjung. Padahal mereka tidak pernah mengiklankan, hanya rekomendasi dari mulut ke mulut. Dan sabar mengantri ya pemirsa, karena kafetaria ini tidak menerima reservasi. Menjelajahi gua indah berwarna-warni sambil belajar sejarah. Yuk, siapa yang mau ikut? Menikmati kota Guangzhou dari tram kapsul bulat di atas ketinggian 455 meter. Siapa takut? Ini dia ayunan terbesar dan terekstrim di dunia. Jangan kemana-mana, saksikan selengkapnya hanya di On The Spot Trans. Mencabut nyawa. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to Fresh. Dengkau dulu sebelum tidur. Waktunya dengkau pagi. Segelas dengkau pagi dan malam, dukung ia siap belajar. Habisin ya, biar jagoan bunda siap belajar. Aku siap berangkat sekolah. Ada yang new dari Nu. Imun tubuh bisa turun saat aktivitas padat. Minum AMH. Dari jahe merah pilihan, Habatus Sauda. Hangatnya, jaga imun tubuh. AMH jahe merah setiap hari. Adek. Bagus ya, buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Hebatnya Bebelak mengandung fosgos yang teruji klinis dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun? Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Bebelak, awal semua kehebatan. Diskon besar hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fresh, perlengkapan rumah tangga, produk departemen store, dan elektronik. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Sabtu dan Minggu, 10 dan 11 Februari di Transmart seluruh Indonesia. Tidur nyenyak pas dapet, keganggu basah, takut bocor. Gak lagi. Baru Charm Safe Night. Pori serap aktifnya, hisap kuat cairan sampai bawah, 2 kali cegah bocor semalaman. Tidur nggak keganggu. Sampai pagi, Safe Night Charm. So Good Crispy Chicken Nugget. So good! Crispy dan juicy-nya lebih greget. Emang So Good juaranya. So Good Crispy Chicken Nugget enaknya menang telak, yang lain kalah telak. Lebih baik So Good. Di pagi yang cerah, bertabur bintang Demokrat. Edi Baskoro Yudhoyono bersama Partai Demokrat berjuang untuk rakyat makin sejahtera. Coblos Edi Baskoro Yudhoyono. Padamin lapar biar tetap on fire. Baru So Nice Premium Hot. Seruput saus pedas, juicy-nya puas. Lanjut gas. Pedas puas gas. So Nice Premium Hot. Padamin lapar tetap on fire. Selamat datang di peternakan Greenfields bergengsi. Kenalin, Sepi. Sapi happy, sehat bernutrisi. Untuk 100% fresh milk, tinggi nutrisi alami. Greenfields, 100% fresh milk. Demokrat berjuang untuk rakyat makin sejahtera. Tanggal 14, coblos nomor 14. Wujudkan Indonesia maju. Partai pilihanku, Demokrat di dadaku. Berjuang bersama, Demokrat untuk semua. Coblos nomor 14 Partai Demokrat. Adek. Bagus ya, buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Hebatnya Bebelak mengandung fosgos yang teruji klinis dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun?
Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Bebelak, awal semua kehebatan. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hebatnya Bebelak diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelak, awal semua kehebatan. Pemirsa, kalau pikiran lagi pening, enaknya emang healing, apalagi kalau diajak keliling. Ngeliat pemandangannya amazing, seperti di Wotung Avenue, Nanjing. Yaps, bak negeri dongeng, salah satu jalan di negeri tirai bambu ini membuat mata terpana. Jejeran pohon yang rapi, cantik dan rindang, serta aspal yang halus, bersatu padu menciptakan suasana yang menenangkan hati. Apalagi saat musim gugur, pepohonan yang hijau akan berubah menguning dan suasana jalan ini menjadi sangat romantis. Jadi nggak sabar kan untuk eksplor Cina? Cus, langsung siapkan tiketmu. Yuk keliling negeri tirai bambu bersama On The Spot Trans 7. Pemirsa, mungkin kamu tak asing lagi dengan wisata medan magnet. Yaps, di beberapa kota dan negara, wisata berupa jalan yang bisa membuat kendaraan bergerak sendiri memang mempunyai daya tarik tersendiri. Bukan cuma di Indonesia ataupun Arab. Di Cina, ternyata juga ada wisata bernama Strange Slope atau lereng aneh. Wisata yang berada di Provinsi Liaoning ini awalnya ditemukan tak sengaja, yaitu pada tahun 1990 ketika seorang polisi menghentikan mobilnya di daerah itu dan melepas kakinya dari rem. Tiba-tiba saja mobilnya perlahan bergerak naik ke atas tanpa dikemudikan. Sontak, fenomena itu pun membuat para warga penasaran dan ingin membuktikannya secara langsung. Beruntung, setelah viral, pemerintah langsung merenovasi tempat ini dan membuat jalur berbeda untuk sepeda dan mobil. Keunikan Strange Slope adalah menolak gaya gravitasi, di mana saat menanjak, mobil dan sepeda tidak perlu dikemudikan. Namun saat menurun, para pengendara sepeda harus mengayuh lebih kuat, begitupun juga dengan mobil. Tak hanya menarik wisatawan, selama bertahun-tahun ilmuwan pun mencoba meneliti fenomena aneh ini. Karena tidak ditemukannya medan magnet pada daerah ini, maka teori ilusi optik yang paling masuk akal sebenarnya lereng yang menanjak adalah turunan dan sebaliknya. Sampai saat ini, misteri lereng ini belum terpecahkan dan para ilmuwan masih berusaha memahami fenomena ini. Sama seperti negara lain, ketika musim semi tiba, bunga-bunga di negeri tirai bambu juga bermekaran, memancarkan keindahannya, khususnya bunga azalea. Berwarna merah, pink, dan ungu, keindahan lautan bunga azalea ini bisa kamu nikmati di Taman Hutan Baili Beiji Guizhou. Hutan alami ini adalah rumah bagi 23 spesies rhododendron yang luasnya lebih dari 130 km persegi. Azalea hanya berbunga 2 hingga 3 minggu setiap tahunnya, maka waktu terbaik untuk berkunjung ke Taman Hutan Baili ini adalah bulan Maret akhir hingga bulan April akhir. Eits, jangan hanya menikmati keindahan azalea saja, tapi ikuti juga Festival Guizhou Baili Azalea yang akan dimulai dengan upacara pemujaan kepada Dewa Bunga pada tanggal 28 Maret. Dan juga akan ada festival musik dunia hingga wisata malam di lautan bunga azalea. Wah, pasti seru banget ya pemirsa. Para penikmat pemandangan ataupun pencinta wahana ekstrim di ketinggian, mari rapatkan barisan. Karena tempat ini wajib kamu kunjungi, yaitu Canton Tower, Guangzhou, Cina. Sering juga disebut Guangzhou Tower. Bangunan setinggi 600 meter ini memiliki wahana bubble tram di ketinggian 455 meter. Seperti namanya, tram ini berbentuk kapsul bulat yang bisa berputar 360 derajat, sehingga kamu dapat menikmati pemandangan kota Guangzhou. Uniknya, tram ini dibuat miring dengan kemiringan mencapai 15 derajat,
dan akan berjalan di sisi atas gedung selama 20 menit. Setiap kapsul dapat diisi 4 hingga 6 orang. Keren! Jadi kapan nih ajak geng kesayanganmu ke sini? Jika kamu bosan dengan suasana perkotaan, bersantai menikmati semilir angin sambil menikmati keindahan alam dapat menjadi solusinya. Salah satunya wisata alam Danau Loyang. Terletak di Jiangtu, kota Yangzhou, Cina, danau seluas lebih dari 200 hektar ini dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum selama 40 menit hingga 1 jam dari pusat kota Yangzhou. Begitu masuk kawasan Taman Lahan Basah ini, mata kamu akan langsung dimanjakan dengan keindahan pohon Metasequoia yang berbaris rapi dan rimbun. Pohon-pohon hijau dengan tinggi lebih dari 25 meter ini terendam air setinggi 1 meter yang seakan akan menjadi pohon terapung. Air danau berwarna hijau karena diselimuti oleh tumbuhan air yaitu lemna menjadi daya tarik wisatawan. Buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, banyak wisatawan menghabiskan waktunya untuk berkeliling menggunakan perahu kayu ataupun berjalan kaki di jembatan kayu. Kamu juga bisa mengabadikan momenmu, melihat ikan-ikan yang berenang, serta menikmati suasana alami dan mendengarkan kicauan burung. Hamparan pepohonan hijau ini dapat dinikmati saat musim panas saja, sebab pohon Metasequoia akan berubah menjadi merah saat musim dingin dan gugur, namun tetap indah untuk dinikmati. Pemirsa, jika berkunjung ke Chongqing, jangan lupa mencoba ayunan terseram di dunia. Yaps, terletak di dekat tebing Longgang Scenic Spot di Yunyang County. Ayunan ini digadang-gadang mempunyai kerangka ayunan tertinggi di dunia dan sudah disertifikasi oleh Guinness World Records. Ayunan dengan kerangka pelangi ini dapat membuat kamu berayun di ketinggian hingga 700 meter dengan kecepatan mencapai 130 km per jam. Eits, untuk kamu yang takut sendirian, kamu bisa mencoba wahana ini bersama kedua temanmu. Jangan risau, karena ayunan ini menggunakan baja struktural dari pertunjukan keselamatan tertinggi di dunia dan menerapkan teknologi maju seperti pengelasan yang mulus. Ayunan ini juga anti listrik dan bisa tahan gempa hingga 10 kekuatan dan angin topan level 14. Salah satu keajaiban dunia adalah tembok besar Cina. Maka tak afdol rasanya jika ke Cina tak berkunjung ke tembok besar Cina. Di sini bukan hanya terdapat tembok besar nan panjang, tapi juga ada wahana seluncuran tobogan. Wahana seluncuran ini berada di area Mutianyu. Untuk bisa mencapai puncak seluncuran, kamu harus menempuhnya dengan kursi gantung. Panjang seluncuran ini mencapai 1,5 km dengan medan yang meliuk-liuk menuruni gunung serta membelah hutan. Untuk meluncur ke bawah, kamu memerlukan waktu sekitar 5 menit, tergantung dari kecepatan yang kamu atur. Tenang, untuk harga wahana ini cukup affordable kok pemirsa. Harga paket kursi gantung dan seluncuran mulai dari 220.000 per orangnya. Dan wahana ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Menjadi peringkat ketiga negara terluas di dunia, tentunya Cina memiliki bentang alam yang beragam juga. Salah satunya adalah gua indah penuh warna Red Flood. Terletak di kedalaman 240 meter di bawah permukaan tanah, gua ini jauh dari kesan mistis, bahkan malah terkesan romantis, karena di setiap sudut gua bermandikan cahaya warna-warni. Seperti gua pada umumnya, Red Flood juga mempunyai ribuan stalaktit, stalagmit, dan formasi batuan lainnya. Bahkan uniknya ada satu stalaktit raksasa disebut-sebut sebagai tombak ajaib Raja Naga. Konon, stalaktit ini dipakai oleh Raja Kera Sun Wukong saat melakukan perjalanan ke barat. Gua ini terbentuk sekitar 180 juta tahun yang lalu melalui retakan di batuan dasar batu kapur dan air yang mengalir ke celah-celah gua. Sudah menjadi wisata primadona sejak ribuan tahun lalu. Di dalam gua ini terdapat danau bawah tanah yang sangat tenang dan airnya begitu jernih, sehingga pengunjung sampai bisa bercermin di permukaan air.
Bahkan di dinding gua juga terdapat prasasti berupa puisi dan catatan perjalanan dari pengunjung yang berasal dari abad ke-8. Sebuah tempat wisata di Cina viral setelah membuka lowongan pekerjaan sebagai seekor kera. Hutan teh kuno ini memproduksi teh termahal di dunia. Inilah deretan mega proyek milik Cina yang tiada tandingannya. Nantikan informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini. Kita juga kan, oke? Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to Fresh. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku minum Fresh and Flex siap sekolah. Nutrisi lengkap, dukung daya tahan. Tubuhku sehat siap menang di sekolah. Siap menang dengan Fresh and Flex. Ada yang new dari Nu. Baru Fresh and Flex Korean Strawberry dengan vitamin C. Nikmat. Dukung kuat berenergi. Betapa bahagia melihat anak Indonesia bisa belajar dan jadi pintar karena biaya sekolah dan kuliah gratis. Semua ini bisa menjadi kenyataan. Dukunglah kami. Coblos nomor 7. Partai Gelora Indonesia. Betapa bahagia melihat ibu-ibu dapat melahirkan selamat karena asupan gizi yang cukup dan gratis selama masa kehamilan. Semua ini bisa menjadi kenyataan. Dukunglah kami. Coblos nomor 7. Partai Gelora Indonesia. Adek. Bagus ya. Buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Hebatnya Bebelac mengandung fosgos yang teruji klinis dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun? Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Hebat. Bebelac, awal semua kehebatan. Aduh. Hari setelah hari Jumat. Setelah hari Jumat. Hati-hati kompor. Minta juga kan, oke? Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Selamat datang di peternakan Greenfields bergengsi. Kenalin, Sepi. Sapi happy, sehat bernutrisi. Untuk 100% fresh milk, tinggi nutrisi alami. Greenfields, 100% fresh milk. Warkop di Trans 7. Cowok lu gimana? Kesan pertama bertemu calon mertua. Yang sopan dong ngomong di rumah orang. Ayah saya. Iya, saya ini. Ini dia. Bebas aturan main. Robert Davis Caniago. Namamu masuk koran nih. Waduh. Dono atau Robert Davis Caniago? Pokoknya beres. Sebesar ini. Jangan lupa. Warkop. 10 dan 11 Februari jam 10.45 siang. Ini baru Trans 7. Semua enjoy. Dapat nih pengap. Dinginin aja. Dingin. Charm Cooling Fresh. Dengan Natural Mint terus hadirkan sensasi dingin. Dingin. Bikin fresh. Sensasi dingin Cooling Fresh baru. Selamat datang di peternakan Greenfields bergengsi. Kenalin, Sepi. Sapi happy, sehat bernutrisi. Untuk 100% fresh milk, tinggi nutrisi alami. Greenfields, 100% fresh milk. Diskon besar hingga 50% di Transmart Full Day Sale.
plus diskon tambahan 20% dengan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fresh, perlengkapan rumah tangga, produk departemen store, dan elektronik. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Sabtu dan Minggu, 10 dan 11 Februari di Transmart seluruh Indonesia. Samsung Galaxy S24 Series. Get it now! Selamat datang di peternakan Greenfields bergengsi. Kenalin, Sepi. Sapi happy, sehat bernutrisi. Untuk 100% fresh milk, tinggi nutrisi alami. Greenfields, 100% fresh milk. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hebatnya Bebelac diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan triple A dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelac, awal semua kehebatan. Cina atau Tiongkok kini telah berkembang menjadi raksasa ekonomi baru, menentang dominasi Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa. Beberapa pakar bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat melampaui Amerika Serikat pada 2030. Tak hanya itu saja, negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota Beijing ini memiliki segudang fakta unik. Berikut beberapa di antara fakta-fakta tersebut. Pemirsa, pengelola kawasan wisata pegunungan Taihangwu Jishan Scenic Area, Gunung Wuji, Provinsi Hebei, menawarkan lowongan pekerjaan unik, yaitu berperan sebagai Sun Gokong. Tak hanya gaji besar, pengelola juga menjamin makanan enak setiap harinya. Taman bermain ini pun mendadak viral karena lowongan kerja yang mereka buat. Sosok Monkey King alias si Raja Kera ditugaskan berinteraksi dengan para wisatawan. Dalam beberapa video di media sosial, Sun Gokong terlihat duduk di celah gunung sambil menjulurkan kepalanya untuk berinteraksi dengan wisatawan, terutama anak-anak. Mereka mengelilingi Sun Gokong dan memberinya berbagai macam makanan seperti pisang, biskuit, bahkan mie. Hal ini membuat pemeran Sun Gokong gak pernah kelaparan dan selalu kenyang sepanjang waktu. Pemeran Sun Gokong ini diberi gaji pokok yang cukup tinggi sebesar 6.000 yuan atau sekitar 13 juta rupiah, belum termasuk tunjangan dan bonus. Mereka diwajibkan untuk bersikap lincah, ceria, ramah, dan mampu berinteraksi dengan wisatawan. Karena lowongan pekerjaan yang dibuka pengelola viral, banyak orang tertarik datang untuk melihat Sun Gokong secara langsung. Makan kepiting segar bisa dilakukan setiap saat di Cina. Karena kini, kepiting hidup bisa dibeli setiap saat. Bukan di pasar, tapi di vending machine. Vending machine ini tersedia di beberapa stasiun kereta bawah tanah di Nanjing, Provinsi Jiangsu. Uniknya, tak hanya kepitingnya saja, tapi vending machine ini juga menyediakan cuka penyedap serta teh jahe. Ada 3 ukuran yang bisa dipilih, mulai dari kecil, sedang, hingga besar. Harganya pun berbeda, mulai dari 21 ribuan hingga sekitar 70 ribu rupiah per ekor. Kepiting-kepiting di dalam vending machine ini dikemas dalam kotak plastik dan disimpan dalam suhu 5 derajat Celcius. Suhu ini cukup membius kepiting dan menjaganya tetap hidup. Dengan cara ini, pembeli akan mendapatkan kepiting dalam kondisi segar. Pemirsa, teh telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Cina sejak zaman kuno. Warganya telah menanam, mengolah, dan menikmati cita rasa daun teh selama berabad-abad. Tak heran kalau Cina punya hutan teh kuno yang sangat luas, terbentang di pegunungan Ailau, Provinsi Yunnan. Untuk melindungi keberlangsungan hutan teh ini, pemerintah pun telah menjadikan hutan ini sebagai kawasan konservasi.
Diperkirakan usia pohon-pohon yang rata-rata memiliki tinggi 25 meter ini sudah mencapai lebih dari 2.700 tahun. Dengan berbagai keistimewaan yang dimilikinya, tak heran hutan teh ini menghasilkan daun teh pilihan yang harganya cukup mahal, bahkan mencapai $2.000 atau sekitar 31 juta rupiah per kilogram. Pada pertengahan September tahun lalu, landscape budaya hutan teh tua ini resmi dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kalau pabrik barang elektronik atau otomotif mungkin sudah sangat biasa, tapi bagaimana kalau pabrik yang memproduksi nyamuk? Yap, sebuah perusahaan di Guangzhou bernama Science City memang memproduksi nyamuk. Terdengar aneh dan tak lazim, tapi ternyata pengembang biakan nyamuk ini punya tujuan tersendiri, yaitu untuk mengatasi demam berdarah dengue atau DBD dan virus Zika. Setiap minggu perusahaan ini setidaknya melepas 1 juta nyamuk ke alam liar. Namun yang dilepas tentu bukan nyamuk sembarangan, melainkan nyamuk jantan yang telah disterilkan. Seperti kita ketahui, nyamuk jantan tidak mengonsumsi darah manusia seperti halnya nyamuk betina. Saat nyamuk jantan kawin dengan nyamuk betina, tanpa disadari, telur yang dihasilkan nyamuk betina tidak bisa dibuahi. Dengan cara ini, perlahan jumlah nyamuk akan berkurang secara alami. Cina juga terkenal akan produk tiruannya alias KW. Tak cuma barang aja loh, negara ini juga ternyata punya kota Paris KW. Bernama Tianducheng, kota ini terletak di bagian timur kota Hangzhou. Tianducheng merupakan kota yang memang dibuat semirip mungkin dengan Paris, Prancis. Tak mengherankan kalau pengunjung bisa menemukan Menara Eiffel, Monumen Arc de Triomphe, Plaza Champs-Élysées, dan berbagai bangunan bergaya neoklasik Prancis lainnya. Tianducheng seakan menjadi jawaban bagi penduduk Cina yang tak punya kesempatan berkunjung ke Eropa. Dibangun sebagai salah satu kawasan elit, kota ini didesain untuk menampung hingga 10.000 orang, lengkap dengan segudang fasilitas mewah. Sayangnya kota ini sangat sunyi bak kota hantu. Hal ini terjadi karena harga sewanya yang sangat mahal. Meningkatnya jumlah polusi dan efek pemanasan global menjadi sebuah isu yang mendorong negara ini untuk bergerak menuju masyarakat yang peduli lingkungan. Cina telah membangun pembangkit listrik tenaga surya super luas yang telah terverifikasi oleh Guinness World Record sebagai pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Pembangunan pembangkit listrik ini merupakan bagian dari taman bertema tenaga surya yang berlokasi di Gurun Kubuki, Mongolia Dalam. Luasnya mencapai 195 kali lapangan sepak bola dan menggunakan lahan seluas 345 hektar serta 196.320 panel surya. Uniknya, panel surya ini tersusun dengan membentuk pola seekor kuda. Desain ini terinspirasi oleh industri peternakan kuda dan tradisi balap kuda para pengembala di Mongolia Dalam. Mega proyek ini menghabiskan biaya fantastis, yaitu mencapai 30 triliun. Pemerintah Cina juga tengah membangun proyek jaringan air nasional berupa kanal, waduk, dan fasilitas penyimpanan baru. Proyek ini dikenal dengan nama South to North Water Diversion atau pengalihan air selatan utara yang juga disebut-sebut sebagai proyek pengalihan air terbesar di dunia. Menteri Sumber Daya Air Li Guoying mengatakan rencana ini akan meningkatkan kemampuan negara untuk meratakan distribusi pasokan air, mengurangi resiko banjir dan kekeringan. Proyek rekayasa ambisius ini mengalihkan kelebihan air sungai Yangtze ke cekungan Sungai Kuning yang gersang di utara. China juga memiliki mega proyek lain yaitu The New Century Global Center. Properti raksasa yang berlokasi di Chengdu, Provinsi Sichuan ini memiliki luas bangunan 1,7 juta meter persegi. Dimensi bangunan ini
nyaris 20 kali lebih besar dari Sydney Opera House dan 3 kali dari Pentagon Amerika Serikat. The New Century Global Center merangkum beberapa jenis properti di dalamnya, yakni pusat perbelanjaan, kawasan yang dirancang bergaya Mediterania, taman air, gelanggang ice skating, dan beberapa hotel serta fasilitas lainnya. Tak hanya besar dalam ukuran, gedung ini juga menawarkan visualisasi menarik sekaligus estetika secara arsitektural. Lebih dari itu, keseluruhan kompleks gedung ini akan dilengkapi dengan matahari buatan. Perusahaan China Railway Construction Corporation dan pemerintah daerah Zhejiang telah mulai membangun konstruksi terowongan kereta api berkecepatan tinggi bawah laut yang diklaim sebagai yang terpanjang di dunia. Terowongan ini menghubungkan Ningbo dan Zhoushan di provinsi Zhejiang, Cina Timur. Panjang jalur yang menghubungkan kota Ningbo dengan kota Zhoushan di pesisir timur daratan Tiongkok ini mencapai 76,39 km. Pembangunan dimulai dari stasiun Ningbodong, lalu ke arah timur menuju Pulau Jintang, Pulau Chezi, dan berakhir di Pulau Zhoushan. Sekitar 90% dari jalur itu akan terhubung oleh 36 jembatan dan 17 terowongan. Jalur kereta api bawah laut terpanjang di dunia tersebut akan melintasi terowongan bawah laut sepanjang 16,18 km. Jalur Ningbo, Zhoushan akan menawarkan perjalanan dengan waktu tempuh hanya 26 menit, sementara perjalanan saat ini memakan waktu 90 menit. Inilah FAST, teleskop radio terbesar yang dimiliki oleh China. FAST atau 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope ini memiliki diameter 500 meter dan mampu mendeteksi sinyal radio dari planet yang mengorbit di alam semesta. Berbekal ukurannya yang begitu besar, FAST mampu mencegat sinyal yang mungkin dilewatkan teleskop radio lain. Karena itu, teleskop ini disebut lebih sensitif dalam menangkap sinyal radio, termasuk yang mungkin dihasilkan oleh alien. Teleskop radio yang berlokasi di Pingtang, Provinsi Guizhou ini mengungguli Observatorium Arecibo di Puerto Rico yang sebelumnya runtuh karena angin topan. FAST dikelilingi oleh radio silent zone sepanjang 5 km. Dalam zona ini, penggunaan ponsel dan komputer dilarang karena akan mengganggu deteksi sinyal radio. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Biar afdol, follow juga akun media sosial On The Spot @trans7onthespot di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam.